Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Ini monitor udah diskon 1 juta dari awal rilis. Dia punya spek juga bagus, 165 Hz, 1 millisecond IPS panel. Ini mirip-mirip sama RG 41 yang kemarin kita bahas. Cuma untuk warnanya ini dia lebih luas, lebih akurat juga. Jadi sangat menarik, langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Oke, jadi ini dia Acer Nitro XV242Y. Punya desain yang cukup kelihatan gaming belakangnya ya, tebel dan tetap kelihatan clean sih, tapi dari depan reset bezel-less dan ada logo Acer yang punya finishing chrome. Beda dengan RG241Y, ini lebih kelihatan premium untuk logo Acer-nya dia. Dia mempunyai desain belakang yang lebih tebal dibanding RG241Y, tapi di sini gue lebih suka karena dia itu nggak ada external adapter lagi, yang dimana itu akan ribetin kita ketika lagi kabel manajemennya. Mending kayak gini adapter di dalam, jadi kabel itu gampang dirapihinnya. Untuk port di sini dia ada 2 HDMI 2.0, 1 DP 1.4 dan ada jack audio out juga. Portnya ini udah ngadep ke bawah. Bagusnya adalah dia jadi nggak perlu ribet ketika pakai bracket yang nempel di dinding, dan gue sih lebih suka yang ke bawah karena lebih rapih jadinya dibanding yang ngadep ke belakang. Menariknya monitornya itu full ergonomik, stand-nya kokoh, rapih banget, dan ini kecil ya, nggak kayak monitor gaming yang punya kaki V dan besar gitu. Jadi ya gue suka sama kakinya dia sebetulnya. Cuman ya tetap aja gue personally lebih suka kalau pakai bracket lagi, biar kelihatannya tuh lebih clean aja ya setupnya. Pengaturan kita bisa swivel 360 derajat, terus head adjustment bisa juga, dan ini smooth banget, bisa rotate dan bisa tilt. Pasang kaki juga ini gampang banget, tinggal yang dimasukin aja gitu pakai clip ya, dan ini gampang juga bukanya. Bukan yang model dibaut-baut dulu ke body monitornya, jadi gua ini suka sih. Dan dia juga udah punya VESA 100x100 mm dan udah dapat baut juga. Jadi kalau misalnya kita mau pakai bracket arm kayak yang gue pakai ini, ya bisa pakai baut bawaannya dia. Dan ini gak ada masalah ya, walaupun agak masuk ke dalam gitu port untuk VESA-nya. Gue sih bisa masukin ini dengan aman, asal memang bracket VESA-nya itu 100x100 mm, bukan yang lebih dari 100x100, itu kita harus pakai extend lagi. Monitor ini juga udah ada 2 speaker internal, jadi ya ini bisa ngebantu kalian kalau misalnya setupnya itu nggak ada speaker lagi. OSD control di sini dia pakai joystick plus ada 4 button, 3 button itu untuk kontrol dan satunya itu untuk power. Dan di sini menariknya itu 4 button fisiknya ini tuh dia pisahin antara 3 dengan 1 yang untuk power. Jadi kalau misalnya kita lagi atur-atur OSD-nya, jarang banget untuk kita kepencet power gitu karena ada pemisahnya. Untuk OSD-nya di sini dia mirip sama kayak RG241Y kemarin, dan bagusnya juga dia tetap unlock untuk brightness-nya di setiap preset yang mereka kasih kayak sRGB, DCI dan lain-lain, which is good karena kita bisa atur sesuaiin brightness-nya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ada beberapa monitor yang di lock, itu menurut gua agak kurang nyaman sih. Dan di sini dia juga ada HDR400 yang jadi selling point si Acer XV242Y juga ya. Cuma gue pengen komenin sebelum komenin soal kualitas warna dari pakai preset HDR-nya ini ya. Menurut gue dia itu HDR-nya ini ngeboost warna hitam yang kelihatannya itu gelap jadi terang, dan tapi nggak ngilangin vibrance-nya dia, which is good. Yang gue temuin itu biasa kalau HDR di beberapa monitor bikin warna hitam itu jadi pecah ya, jadi kayak blotchy pixel. Di sini bagusnya enggak kayak gitu gue temuinnya. Dan cuman ya pastinya ini akan ngaruh untuk ke akurasi warnanya nanti gue coba kasih datanya. Cuma kalau misalnya kalian emang peruntukannya mau nonton film dan ruangan kalian itu cukup terang, ini bisa jadi solusi juga pakai HDR400 biar kalian itu bisa nikmatin filmnya tanpa harus keganggu sama warna gelap-gelap di beberapa spot gitu. Untuk spek monitor ini dia punya ukuran layar itu 24 inch, resolusinya Full HD, 165 Hz untuk refresh rate-nya dia, dan kita bisa boost response time dia sampai 1 millisecond pakai fitur VRB, tapi tentu ini bikin flicker layarnya, walaupun di mata kita itu nggak kelihatan, kalau di kamera jadinya kelihatan flickernya berasa. Dan VRB ini juga dia mangkas brightness, jadi gelap banget monitornya, yang bikin kita harus pakai monitor itu di ruangan yang gelap gitu. Cuma memang fitur VRB ini bisa banget ngulangin motion blur yang bikin kelihatan jadi lebih nyata gitu setiap objek yang gerak. Kayak gue coba tes UFO juga ini, jadi si alien itu kelihatan jelas banget ketika kita nyalain fitur ini, nggak ada blur di belakangnya. Jadi ini ya untuk main game tentu lebih enak. Cuma kalau misalnya gue pribadi sih, karena gue nggak terlalu kompetitif,
ya pakai yang normal-normal aja karena gue sayang mata gue sih. Nah, yang anehnya dari monitor ini, gue nggak tahu kenapa informasi di Windows gue itu ngasih tahu kalau ini monitor 10 bit. Sebenarnya yang gue baca-baca ini monitor cuma 8 bit dan gue udah tanya ke orang Acer juga ini cuma 8 bit. Jadi gue agak nggak tahu sih ya itu kenapa, mungkin Windows gue ngebug. Ya tunggu fitur aja gitu kalau misalnya dapat monitor harga 2,3 juta punya fitur 10 bit gitu, monitor aneh jadinya. Cuma memang ini out of the box warnanya itu gue bisa bilang lebih enak dibanding RG241Y. Gue nggak tahu memang karena unit baru atau unit lama yang RG241Y. Cuman ya berasa aja gitu untuk perbedaan warnanya. Dan setelah gue tes pakai alat kalibrasi juga ini nampilin data yang menurut gue cukup bagus out of the box dari si monitornya. Yang pertama, gue tes monitor ini dalam kondisi nggak gue apa-apain, benar-benar gue nyalain terus gue reset semua data di monitornya dan dapetin hasil yang cukup menarik. Di sini ngacu ke data sRGB ya, dapat angka yang lumayan aja. Average-nya itu akurasi warna udah di 1,49 delta I. Lumayan oke, tapi ada beberapa warna yang memang jauh dari akurat, ada di warna merah, biru, dan warna orange. Untuk akurasi warna putih ini masih harus diperbaikin ya, karena ini cenderung warm. Karena emang kalau gua lihat ini bawaannya si Acer XV242Y, presetnya itu di warm warnanya, jadi makanya warnanya agak kekuningan. Dan kita bisa ubah aja ke normal atau ke user untuk dapetin warna yang lebih putih nantinya. Gambarnya surprisingly cukup rapi karena kita bisa lihat di OSD-nya ini tulisannya 2,2 emang dia targetingnya. Dan setelah dites beneran di 2,2 dan ini mantep sih. Nah, kita coba ubah preset warna dia jadi ke normal dan kita bisa dapetin akurasi putih yang lebih akurat. Tapi untuk akurasi gamut warna dia miss sedikit dibanding yang warm tadi. Kita coba untuk pakai preset sRGB-nya dia tanpa kita ubah-ubah sama sekali dan kita dapetin hasil yang menurut gue malah kurang oke dibanding yang sebelumnya. Dimana di sini white point-nya dia tuh miss di atas 6500 Kelvin, jadi terlalu biru warnanya dan bikin akurasi warna biru juga ini sedikit melebar ya. Dan gamanya dia juga kayaknya ditargetin ke 2.0. Jadi sebetulnya untuk preset sRGB bawaan ini cocok untuk di ruangan yang lebih terang daripada ruangan gue ini. Dan dia juga kasih preset DCI dan kita coba tes, dan DCI ini menurut gue jadi jauh juga untuk warnanya dia. Dan gue juga cobain bandingin untuk targetin ke sRGB dan ke DCI, dan ini hasilnya juga sama, kurang memuaskan. Untuk dia punya warna itu banyak banget yang miss, maksimalnya itu jauh banget dari target 2 delta I. Jadi ya ini harus dipertimbangkan untuk presetnya dia yang DCI, karena emang ini monitor gamut di DCI-nya itu nggak terlalu besar, jadi kayak aneh aja untuk Acer kasih preset DCI. Pastinya ini warnanya jadi nggak terlalu akurat. Ada preset Rec 709 juga, dan ya di sini masih nggak terlalu bagus untuk hasil dari Rec 709-nya. Jadi sementara untuk settingan paling bagus adalah settingan defaultnya dia diganti warnanya itu dari warm ke normal. HDR 400 yang jadi selling pointnya di sini untuk akurasi warnanya ya betul memang hitamnya ini jadi kurang akurat ya karena dia boost warna hitamnya si monitor ini, dan kita bisa lihat gamanya ini emang rendah banget biar warna itu jadi lebih terang. Dan kita coba untuk kalibrasi si monitor ini dan gua targetin gamma itu ada di 2.2 dengan brightness yang kita targetin itu ada di 200 nits. Dan hasilnya bisa dapetin warna yang lebih akurat, rata-rata turun jadi ke 1,06 delta I, dan maksimal warna yang ngaco juga bisa jadi di push lebih rendah ya dibanding yang awal tadi. Cuma gamanya sedikit over dari target di 2,2 nya dia. Gue juga ada coba untuk tes pakai preset sRGB yang gue kalibrasi lagi dengan target brightness masih di 200 nits. Nah ini enaknya kita bisa targetin brightnessnya walaupun kita pakai preset sRGB-nya dia. Dan warnanya jauh lebih rapih di bawah 1 delta I untuk rata-ratanya dia, dan ada satu warna yang jadi tinggi banget. Tapi secara overall settingan ini lebih oke dengan gamma yang lebih rapih juga, dan akurasi warna putihnya juga lebih rapih. Untuk perbedaan gamut dari kedua hasil kalibrasi tadi tetap lebih luas preset normal dibanding yang sRGB tadi. Untuk brightness ini monitor terang banget, ada di 528 nits ya untuk maksimal brightness di 100%. Jadi ya ini monitor cocok untuk kalian yang punya ruangan cukup terang gitu ya. Untuk secara performance ini monitor 165Hz kebutuhan gaming menurut gua aman-aman aja, gak ada masalah sama sekali. Ya refresh rate 165 itu menurut gua udah jadi kebutuhan banget sih ya di belakangan ini, karena gua emang mainnya game FPS doang. Dan untuk response time di monitor gue sebetulnya bukan yang kompetitif banget, jadi menurut gue nggak terlalu berdampak sama gue mau di boost 1 millisecond atau enggak. Gue lebih suka yang normal-normal aja, nggak usah pakai boostnya dia yang VRB tadi, dan nggak usah di boost lagi pakai overdrive dan segala macamnya itu. Cukup gue nyalain FreeSync aja karena di sini juga udah ada AMD FreeSync Premium, jadi menurut gue ini aman-aman aja lah.
Untuk UFO testnya tentu di sini perbedaannya antara VRB dengan biasa ya, tapi ini balik lagi ke kalian kebutuhannya gimana. Kalau gue pribadi ya lebih nyaman nggak pakai fitur VRB-nya dia karena bikin mata gue tuh cepet capek. Yap, jadi menurut gue ini monitor yang bikin bingung sih ya kalau dibandingin sama RG241Y karena selisih harga mereka itu nggak jauh. Kurang dari 300.000 malah, tapi kita udah bisa dapat kaki ergonomik yang bagus banget. Terus kita dapat color gamut yang lebih luas juga di monitor ini. Untuk segi warna juga XP242Y ini lebih unggul. Dia udah ada built-in speaker juga. Bisa dibilang kalau misalnya kalian pilih RG241Y agak tanggung sih ya karena ini jauh lebih oke. Gue sih lebih nyaranin ke kalian untuk XP242Y aja dibanding RG241Y. Alasan utamanya bukan karena kaki ergonomiknya tapi karena color space-nya itu, color gamutnya lebih luas. Jadi ya untuk nampilin warna ini bisa lebih banyak. Cuma kalau misalnya kalian emang mau fokus di performance gaming doang tanpa mikirin banget soal warna, ya RG241Y itu bisa jadi opsi kalian karena lumayan hemat juga, hampir 300.000. Jadi itu balik lagi ke kalian. Tapi kalau misalnya kalian itu butuh hybrid antara kerja yang kerjanya itu kreatif, butuh warna, cuma yang nggak terlalu profesional banget, dan kalian juga pengen main game, bisa enjoy main game, ya XP242Y ini lebih gue rekomendasiin dibanding RG241Y. Yap, jadi ini monitor yang cukup nice, kalian bisa banget pertimbangin. Gue juga lagi kumpulin beberapa data untuk monitor-monitor lainnya, biar di next review monitor gue bisa bandingin sama data-data dari monitor yang udah pernah gue tes. Ya, semoga bisa ngebantu kalian sih untuk nentuin mau monitor kayak gimana. Untuk garansi, Acer kasih kita 3 tahun plus 1 tahun. 3 tahunnya itu untuk service, spare part, dan panel. 1 tahunnya itu untuk accidental damage protection. Jadi kalau misalnya kalian monitornya amit-amit nih ya, ketumpahan air, jatuh, kena konsleting listrik, itu bisa diklaim lewat Acer Customer Service Center di kota kalian. Jadi ya segitu aja untuk video dari gua kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.